kekristenan bukan bicara agama, tapi kekristenan bicara soal trendsetter. Apa itu trendsetter? Seseorang menciptakan sebuah tren. Sebelum tahun 1990, rata-rata wanita punya tren dengan memakai rambut panjang. Karena rambut bagi wanita adalah mahkota. Tapi gara-gara ada dua wanita yang cukup dikenal di dunia ini. Yang pertama Lady Di, yang kedua Demi Moore. Waktu main film Ghost dengan potongan rambut pendek. Ternyata rambut pendek cool, funky, kelihatan muda, kelihatan lebih up to date. Akhirnya teman-teman saya yang pulang sekolah begitu habis nonton film Ghost, kemudian tidak langsung pulang ke rumah, pada pergi ke salon, pangkas rambutnya yang panjang jadi pendek seperti Demi Moore. Saya udah gak bisa bedakan mana laki-laki mana perempuan karena rambutnya mirip saya semua. Kenapa wanita ini berani mengubah lifestyle-nya? Karena mengikuti sebuah tren. Saya ingat 10 tahun yang lalu ada calon gubernur dan calon wakil gubernur menciptakan sebuah tren dengan memakai baju kotak-kotak. Bahwa sesungguhnya sebagai pejabat daerah, kita mesti harus formal, harus pakai batik, harus pakai jas, harus pakai peci. Kita bisa relevan dengan pakai baju kotak-kotak. Gara-gara dua orang ini pakai baju kotak-kotak, ciptakan tren pakai baju kotak-kotak. Saya melayani satu gereja dari mulai asyir sampai jemaat dan pendeta pakai baju kotak-kotak. Saya masuk gedung pencakar langit di Sudirman, ketika mulai dari office boy, semua karyawan sampai direksinya semua pakai baju kotak-kotak. Saya melihat salah satu keluarga di Kelapa Gading, suami istri pakai baju kotak-kotak, anaknya pakai baju kotak-kotak. Anjing lewat, Blacky, pakai baju kotak-kotak juga. Gara-gara mereka pakai baju kotak-kotak menciptakan sebuah tren, akhirnya bule-bule di Gedung Putih pun pakai baju kotak-kotak. Tuhan mau kita menciptakan sebuah tren. Tren apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kalau yang lain sombong, kita rendah hati dong. Yang lain ngomong kotor, kita bisa ngomong berkualitas. Yang lain gak setia, kita buktikan bahwa kita cinta sama keluarga. Yang lain ngikirin diri sendiri, kita ciptakan sebuah tren, kita bisa generous. Akibatnya orang lihat kita berbeda, mulai follow. Terciptalah sebuah budaya. Apa itu budaya? Budaya artinya nilai. Budaya adalah norma. Budaya adalah atmosfer. Inilah paradigma tentang budaya. Paradigma budaya yang pertama adalah ritual dan rutinitas. Segala sesuatu yang bersifat ritual dan rutinitas itu budaya. Budaya adalah proses. Budaya adalah story dan simbol-simbol. Budaya adalah power structure. Budaya adalah organisasi structure. Yang keren, budaya adalah power system, control. Sebuah sistem yang mengendalikan tanpa disadari orang tersebut. Ketika kita berada dalam sebuah budaya, maka budaya itu akan menyeret kita tanpa disadari. Saya beri contoh. Budaya di Indonesia, buang sampah sembarangan, is okay. Budaya di Indonesia, makan permen karet dan taruh di tempat sembarangan, is okay. Budaya di Indonesia, nyebrang jalan sembarangan, is okay. Budaya di Indonesia, orang ngantri kita serobot asal gak tahu malu, is okay. Tapi begitu kita ke Singapura, beda budayanya. Langsung totally different. Terus terang, ke Medan lebih jauh daripada ke Singapura. Terus terang, ke Pekanbaru lebih jauh daripada ke Singapura. Tapi begitu Anda mendarat ke Singapura, Anda keluar dari airport, maka budaya beda. Buang sampah sembarangan, is not okay. Makan permen karet is not okay. Nyebrang jalan sambil pegang handphone is not okay. Anehnya orang Indonesia yang biasa hidup liar, sampai di Singapura, gak perlu disuruh-suruh, bisa tertib. Nggak makan permen karet, nggak pegang handphone waktu nyebrang jalan, nggak nyebrang jalan sembarangan. Lebih aneh lagi orang Singapura yang biasa tertib, begitu sampai di Indonesia bisa liar. Yang di Singapura nggak korupsi, di Indonesia bisa korupsi. Yang di Singapura nggak buang sampah sembarangan, di Indonesia bisa buang sampah sembarangan. Why? Budaya. Sejak saya membuat sebuah organisasi, saya langsung cepat-cepat di awal perusahaan itu berdiri, organisasi itu set sebuah budaya. Budaya kami harus atmosfer kekeluargaan, saling sapa dengan senyuman. Budaya kami jam 9 pagi berdoa. Dan kemudian staff-staff baru yang kami rangkul masuk gak pernah berdoa. Begitu 2 minggu kemudian. Setiap orang berdoa dia gak berdoa. Akhirnya 2 minggu kemudian dia belajar berdoa di rumah. Dia bisa pimpin doa. Yang kami lakukan ciptakan sebuah budaya. Berarti hal yang sama kita bisa mempengaruhi teman, keluarga, semua staf karyawan kita dengan menciptakan budaya ya positif. Maka mereka terseret dengan sendiri. Tahukah, sadar tidak sadar, kita ini punya kuasa untuk mempengaruhi dunia. Anda yang tinggi, tidak tinggi, Anda pintar, tidak pintar, Anda kaya, nggak kaya, Anda punya kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.